Share VID, Sharing Session with Fitriana Sohendi. Halo, selamat datang di program Share VID, Sharing Session bareng Fitriana Sohendi. Nah, kali ini saya ingin sharing mengenai bidang ilmu komunikasi, khususnya di bidang broadcasting. Hari ini tuh saya ingin menjelaskan ataupun sharing mengenai hal dasar mengenai script writing, sebuah divisi, sebuah bidang penulisan naskah di audiovisual tentunya. Nah, biasanya kalau misalnya teman-teman semua lihat film ataupun drama-drama sinetron, itu kan kayak berpikir, berimajinasi, kira-kira si A ini bakalan kayak gimana ya? Terus si B bakalan kayak gimanain si A ya? Terus kelanjutannya apa sih? Nah, itu yang dinamakan alur cerita. Kira-kira siapa yang buat? Nah, yang buatnya itu adalah seorang scriptwriter, di mana scriptwriter ini masuknya ke tim kreatif, tim yang membahas penulisan naskah. Jadi pada sebuah project audiovisual biasanya seorang scriptwriter ini dibutuhkan. Jadi scriptwriter itu merupakan seorang pekerja kreatif yang mengembangkan ide ke dalam sebuah naskah ataupun cerita untuk keperluan produksi karya audio, visual, atau keduanya audio visual. Nah, dari definisinya udah cukup jelas kan apa itu scriptwriter? Nah, di sini kira-kira nih ya, kalau misalnya teman-teman bisa nebak nih, biasanya dalam sebuah film yang benar-benar berkutat harus tahu alurnya itu siapa aja. Biasanya orang-orang yang harus tahu alur cerita dari awal sampai akhir. Jadi dia harus megang kunci kuatnya itu ada di tim Triangle. Triangle itu terdiri dari produser, sutradara, dan penulis naskah. Nah, disinilah tiga divisi itu saling menggodok ide dan konsepnya agar bisa divisualisasikan, agar bisa difinalkan untuk sebuah proyek dan produksi alias syuting. Nah, untuk scriptwriting ini, mungkin teman-teman bertanya, memang scriptwriter itu ataupun scriptwriting output yang dikerjakannya apa sih? Yaitu sebuah naskah yang dikerjakan, skrip, narasi. Nah, biasanya nih ya, untuk naskah yang dibikin oleh seorang scriptwriter itu beraneka ragam, mulai dari non-drama sampai drama ataupun iklan komersial. Nah, mungkin bagi seorang yang mendalami bidang broadcasting ataupun perfilman, tahu naskah itu seperti apa, contohnya kayak gimana. Nah, untuk teman-teman yang masih memikirkan apa sih naskah gitu ya, naskah itu merupakan variabel penting yang harus dimiliki sebelum sebuah program acara ataupun sebuah program project video audio visual itu dilakukan. Jadi sebelum dilakukan kita harus rancang terlebih dahulu variabel pentingnya, yaitu sekumpulan naskah yang akan dibuat, yang akan divisualisasikan pada tahapan proses syuting video. Nah, kalau misalnya variabel penting tentu ada jenis-jenisnya, ya kan? Nah, untuk naskah sendiri terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah full-length script. Kira-kira apa ya full-length script? Contohnya itu seperti pembawa acara berita, news anchor. Nah, full-length script adalah di mana proses syutingnya itu mengkhususkan untuk si talent, salah satu talent, misalnya bisa diibaratkan yaitu anchor, membaca full seluruh naskah yang telah dibuat. Nah, biasanya itu nggak bisa improve, walaupun improve tapi tidak di luar itu gitu, masih tetap kecil lah improve-nya, tapi meminimalisir mah nggak begitu banyak improve. Jadi hanya membacakan naskah saja, full-length script itu namanya. Nanti mungkin pada saat proses syuting program acara berita itu biasanya news anchor itu hanya tinggal membaca narasi yang sudah disediakan di hadapannya.
biasanya ada teleprompter. Jadi teleprompter itu seperti sebuah monitor, apapun, mau monitor, mau itu tulisan, itu di depannya jadi kayak monitor bergerak, tulisannya bergerak. Nah, di situ kita bisa baca gitu. Dengan diharapkan bacanya juga itu posisinya depan kamera. Depan kamera mungkin di atas apa di pinggirnya ada teleprompter. Nah, jadi si seorang news anchor itu hanya tinggal membaca narasi yang sudah dibuat. Lalu, jenis naskah yang kedua adalah semi-script. Semi-script itu misalnya seperti acara-acara talk show. Jadi, naskah yang dibuatnya itu hanya poin-poinnya saja, hanya outline. Tidak benar-benar detail harus seperti apa, yang pasti ada opening, isi, dan closing. Dan itu hanya poin-poinnya saja. Kan biasanya talk show nggak mungkin kita baca kayak news anchor kan, ya improve aja, jadi banyak improve-nya. Kan kalau tadi di full script itu diminimalisir lah improve-nya gitu. Jadi hanya karena tinggal membaca narasinya aja. Kalau misalnya di semi script itu bisa improve sesuai gaya bahasa yang kita gunakan dan tidak keluar dari konsep program yang akan dibuat, yaitu contohnya talk show, magazine show, atau acara-acara entertain yang lain. Dan yang ketiga, unscript. Unscript itu seperti komedi. Ya, jadi ada beberapa artis-artis komedian yang tidak menggunakan skrip. Jadi hanya tahu idenya apa, temanya kayak gimana, maunya kayak gimana. Nah, di situ dia harus berpikir si talentnya, ini kayak gimana ya, biar bisa melontarkan narasi yang itu spontan gitu. Jadi tidak ada naskah yang dibuat. Nah, biasanya itu di acara-acara komedi. Terus misalnya di acara-acara yang benar-benar itu langsung plek gitu. Jadi lebih ke mengetahui ide dan temanya saja. Nanti di situ talent yang ditunjuk agar bisa berimajinasi bagaimana caranya si ide ataupun pembahasan yang ingin dibahas itu tersampaikan kepada audiens. Seperti itu. Jadi ada tiga jenis skrip ya. Yang pertama full script, yang kedua semi script, yang ketiga unscript. Nah, kira-kira nih ya, dari naskah itu kira-kira hasil karyanya apa aja? Ya, hasil karyanya bisa kita lihat, bisa kita tonton bersama dari dulu pada saat kita kecil sampai sekarang. Jadi hasil karyanya misalnya program-program acara televisi, terus narasi-narasi drama, ya misalnya film-film drama sinetron, terus film ataupun hasil karya drama visualisasi ataupun yang lainnya. Pokoknya berbagai macam program yang disajikan secara audio atau visual atau audio visual. Nah, seperti itu. Gimana? Cukup jelas?